Rahasia 5 gadis bijaksana. Itu yang akan saya bagikan kepada saudara hari ini. Kenapa? Karena kita hidup di zaman yang penuh ketidakpastian. Akibatnya banyak orang itu bingung, nggak tahu what to do. Keputusan apa, jalan yang dipilih harus gimana. Dan akibatnya banyak orang gelisah, banyak orang frustrasi, banyak orang khawatir, banyak orang salah langkah dan akhirnya mengalami penderitaan, kekacauan di dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya melalui firman Tuhan ini, saya yakin Tuhan akan memberikan kita clarity, kejelasan, sehingga berpikirnya bisa jelas, mengambil keputusan dengan tepat, melangkah bersama Tuhan dan ngalamin penggenapan rencana Tuhan. Kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar dari kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Saya mulai dulu Matius 25 ayat 1 sampai ayat 4 dulu. Ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, jadi antara yang bijaksana dan yang bodoh ini ada bedanya tapi susah dibedakan. Kenapa saya ngomong begitu? Karena bedanya yang bodoh nggak bawa cadangan minyak, yang bijaksana bawa. Cuma nggak kelihatan cadangan minyak kan disimpan aja. Yang kelihatan apa? Pelitanya. Dua-duanya menyala. Jadi susah dibedakan yang mana yang bodoh, yang mana yang bijaksana. Karena dua-duanya pelitanya sama-sama menyala. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita manusia kadang-kadang di babak awal susah membedakan yang mana ngambil pilihan bijaksana, yang mana pilihannya bodoh. Ya, kalau Anda teliti dalam Alkitab, awalnya susah loh membedakan yang mana yang bijaksana, yang mana yang bodoh. Abraham bijaksana apa bodoh? Lot yang bijaksana atau yang bodoh? Abraham kan senior, ngapain dia harus ngasih kesempatan dulu Lot untuk milih tanah yang dia mau? Jadi seolah-olah kalah, pilihannya lebih enak Lot yang dia nggak harus berdoa, sudah ngelihat jelas di depan mata, subur kok, makmur, ya dia pilih itu. Ya. Pertanyaannya, yang mana yang bijaksana, yang mana yang bodoh? Simson sama Yusuf juga sama. Ya. Simson, dia nggak harus jaga kekudusan, dia main-main sama dosa, tapi anointing tetap ada tuh. Pengurapannya tetap luar biasa. Sedangkan Yusuf sebaliknya, dia jaga integritas, nggak mau kompromi sama dosa, digoda sama istri Potifar tapi menolak, malah dijebloskan ke penjara. Jadi pertanyaannya, yang mana yang bijaksana, yang mana yang bodoh? Di awal nggak kelihatan. Ya, karena pelitanya sama-sama menyala dan semua orang sama-sama punya pendapatnya sendiri-sendiri, teorinya masing-masing. Zaman sekarang juga gitu, saudaraku. Banyak orang Kristen punya pendapatnya sendiri-sendiri. Ada yang merasa berhutang itu oke. Tapi ada yang yakin berhutang itu jangan. Yang mana yang bijaksana, yang mana yang bodoh. Ya, ada yang merasa ibadah itu harus komit sungguh-sungguh onsite. Tapi ada yang ibadah nggak perlu lagi, hanya online. Kan nggak kelihatan sekarang. Pelitanya masih sama menyala, masih sama-sama cinta Tuhan, sama-sama ikut Tuhan. Nggak ngerti yang mana ini. Yang satunya melayani bayar harga sampai serepot itu, sesusah itu. Yang satu ngapain repot-repot melayani Tuhan. Ya, kan kita nggak perlu sampai seperti itu juga bisa. Pertanyaannya yang mana yang bijaksana, yang mana yang bodoh? Anda yakin nggak keputusan saudara benar? Ya, kalau saudara doa puasa sama saudara bisa makan enak, yang mana? Ayo, yang bijaksana, yang mana yang bodoh? Taat firman Tuhan, bayar harga mahal sama nggak usah taat sama firman Tuhan, kompromi-kompromi, tapi malah bisa maju lebih cepat. Pertanyaan saya, yang mana bijaksana, yang mana yang bodoh? Awalnya susah tuh dibedakan. Semua orang punya metodenya masing-masing, keyakinannya masing-masing, teorinya masing-masing. Tapi nanti kita lihat, di akhirnya baru ngerti. Di akhirnya baru kelihatan. Saya lanjutin dulu.
Ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi dari sini Anda bisa ngerti ya, baik 5 gadis bijaksana maupun 5 gadis bodoh itu sama-sama harus nunggu lama dan sama-sama nunggu semalaman dan melalui kegelapan. Ya, dalam kehidupan perjalanan hidup kita juga kita semua ngalami hal yang seperti itu juga. Sama-sama entah kita itu termasuk yang bijaksana atau termasuk yang bodoh, sama-sama ngalami krisis, ngalami pandemi, ngalami resesi, ngalami tantangan, semuanya ngalami. Di Alkitab juga dicatat kok. Yusuf yang dapat wisdom dari Tuhan juga harus melalui 7 tahun kelaparan kan? Bukan cuma 7 tahun kelimpahan. Ya, yang bodoh pun juga ngalami juga kan? Jadi sama-sama ngalami semuanya. Malam gelap itu harus dialami. Murid-murid Yesus yang cinta Yesus, yang ngikut Yesus, kemana-mana Yesus berada, terus nempel terus, tetap harus melalui masa kegelapan kan? Yesus disalibkan, mati di kayu salib, mereka tercerai-berai, mereka terancam hidupnya, mereka ketakutan luar biasa. Jadi, yang bijaksana pun, yang ikut Yesus pun, yang dekat sama Yesus pun juga melalui momen kegelapan itu. Ya, Daud, a man after God's own heart. Waktu itu dia hidup dalam integritas menyenangkan hati Tuhan. Tapi ngalami juga kegelapan itu. Perkemahannya dibakar habis. Siklak habis semuanya. Harta bendanya diambil, dirampas. Istri anak-anaknya ditawan semuanya. Gak gampang. Jadi kalau saat ini saudara sedang melalui tantangan, kerugian, kemunduran, kehilangan, penderitaan, kesusahan, apapun itu yang Anda alami, tidak selalu itu artinya Anda bodoh atau Anda mengambil pilihan yang salah atau nyalain Tuhan. Tidak selalu kayak gitu. Karena baik yang bodoh maupun yang bijaksana sama-sama harus melalui momen yang gelap. Jadi apa yang harus kita lakukan? Selidiki dulu. Ya, apakah ada yang salah di hadapan Tuhan? Kalau ada, minta ampun. Karena Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kita minta ampun, Tuhan pasti akan ampuni kita. Tapi setelah itu koreksi ya. Hidupnya yang benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup dalam pertobatan. Ya, itu yang akan meluruskan jalan hidup kita, itu yang membawa pemulihan terjadi dalam hidup kita. Jadi koreksi, evaluasi diri. Ada yang salah nggak? Kalau ada salah tadi itu. Kalau nggak ada yang salah ya sudah. Kita ngerti bahwa gadis bijaksana pun juga harus melalui momen kegelapan. Harus ada prosesnya di dalam kehidupan ini. Ya. Nah sekarang ayat yang ke-6 saya bacakan. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Ini poin penting sekali. Saya harap Anda bisa tangkap ini. Ternyata kedatangan mempelai yang ditunggu-tunggu justru terjadinya pada momen paling gelap. Kegelapan paling puncak. Anda harus tahu. Kadang-kadang orang berpikir kemenangan yang dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, ya nggak ada apa-apa, ya cuma ada masalah sedikit, terus itu kemenangan besar. Tapi seringkali kalau Anda baca dalam Alkitab, Anda akan mengerti bahwa justru di krisis paling berat, di titik paling rendah dalam hidup kita, di keadaan paling terdesak, di situasi yang paling tidak menyenangkan, di saat kita sudah capeknya luar biasa, itu seringkali momen terbaik yang dipilih Tuhan untuk memanifestasikan kuasanya, mendemonstrasikan mujizatnya, dan menyatakan kemuliaannya. Jadi buat Anda yang saat ini sedang melalui situasi yang terberat dalam hidupmu, get ready please for your biggest miracle. Untuk mujizat terbesar terjadi dalam hidup saudara. Daud pun juga ngalami loh, justru saat musuh terbesar muncul, raksasa namanya Goliat. Ternyata itu momen yang dipilih Tuhan untuk mempromosikan Daud. Kalau nggak ada raksasa besar namanya Goliat, Daud nggak kedengaran namanya. Justru karena tantangannya besar, promosinya Daud juga besar. Oke, justru di momen kelaparan hebat, resesi hebat, Anda pelajari dong di Alkitab, Anda akan temuin Isa menabur dan dia tahun itu menuai 100 kali lipat. Menuainya 100 kali lipat bukan di keadaan normal, bukan ekonomi baik.
resesi, kelaparan. Tapi Tuhan kerjakan tuaian 100 kali lipat. Dan itu bukan cuma sekali. Berikutnya nabur lagi, nuai lagi 100 kali lipat. Makanya ditulis kian lama, kian kaya, sampai sangat kaya. Jadi itu berulang-ulang terjadinya. 100 kali lipat, 100 kali lipat, 100 kali lipat. Wow. Ya, itu terjadinya mujizat yang sebesar itu, sekeren itu, di resesi yang sangat berat. Jadi jangan kecil hati, jangan putus asa kalau engkau melalui situasi yang susah, karena di momen terberat dalam hidupmu, kemuliaan Tuhan nyata. Justru dalam kelemahan kita sempurna kuasa Tuhan. Ayat 7 dan 8. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Anda tahu enggak, mengapa gadis-gadis bodoh itu minta minyak sama gadis bijaksana? Karena mereka tuh tahu, untuk mereka bisa masuk ke perjamuan itu, syaratnya pelitanya harus nyala. Nah, Anda harus ngerti itu. Untuk orang bisa masuk ke perjamuan kawin itu, kalau pelitanya padam nggak boleh. Hanya kalau pelitanya menyala, oke. Tahu nggak saudaraku, dalam hidup kita, untuk kita mencapai visi, itu hanya bisa kalau api kita terus menyala. Untuk ada bertahan di masa susah, itu hanya bisa kalau api terus menyala. Untuk mujizat terjadi, Anda bisa alami kalau doamu tetap berkobar. Untuk janji Tuhan tergenapi kalau komitmenmu, ketaatanmu tetap menyala. Jadi pelita itu jangan sampai padam. Apapun boleh terjadi, segelap apapun situasinya, jangan padam. Pastikan apimu tetap menyala. Api yang di atas mezbah itu tidak boleh padam, harus tetap menyala. Hanya yang apinya menyala, ngalami penggenapan rencana Tuhan, ngalami terobosan besar, ngalami kemenangan besar terjadi di dalam kehidupannya. Oke, Anda coba lihat di Alkitab, murid-murid Yesus melalui masa kegelapan, masa aneh, bisa berhasil, bisa kuat. Kenapa? Apinya menyala. Oke, Daud bisa mengalahkan Goliat, yang lainnya takut, tapi Daud apinya menyala, keberaniannya menyala. Jadi hari ini apapun yang kau alami dalam hidupmu, pastikan apimu tetap menyala. Jaga api, jaga api, jaga api. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa jaga api supaya tetap menyala? Ayat 9 sampai ayat 13. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Berharga artinya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berarti berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi, omongan perkataan nasihat dari gadis bijaksana adalah bimbingan. Nah ini, supaya pelita tetap menyala, minyak ekstra harus tersedia. Yang bodoh, pelitanya menyala, ya minyaknya itu aja, nggak punya cadangan. Sehingga ketika penantiannya lama, mereka nafasnya nggak cukup, amunisinya nggak cukup, berhenti tengah. Tapi yang punya minyak banyak, ready. Mau ngalami seberapa jauh pun, cadangannya selama masih cukup, pelitanya tetap menyala. Ini bicara tentang stamina rohani. Ada orang stamina rohaninya kecil, tapi ada orang stamina rohaninya panjang. Nah, Anda pastikan punya stamina ekstra, minyak ekstra, stamina rohani ekstra. Dan stamina rohani ekstra, minyak ekstra itu hanya bisa engkau dapat kalau bayar harga melalui disiplin rohani. Itu cara membangun spiritual capacity-nya kita.
Cara membangun kapasitas rohani kita adalah melalui bayar harga, yaitu disiplin rohani. Yang orang lain disiplin rohaninya cuma segini aja cukup. Tapi ada ekstra. Itu yang bijaksana tuh ekstra. Yang orang lain doanya segini aja cukup. Tapi Anda doanya ekstra. Yang lain ibadahnya gini aja cukup. Tapi Anda ekstra. Yang lain puasanya gini aja cukup. Tapi Anda puasanya ekstra. Yang orang lain melayaninya segini aja cukup, tapi ada ekstra. Doa saya, Anda termasuk yang bijaksana. Karena banyak orang nggak sadar kalau bodoh, ya mereka pikir sudah cukup, nggak apa-apa kok. Nggak repot bawa minyak, nggak harus bayar harga mahal. Awalnya mereka tampak benar, tapi akhirnya mereka kehilangan momennya. Pelitanya padam, nggak bisa goal, nggak bisa mencapai visi, nggak bisa mengalami penggenapan rencana Tuhan. Hanya orang-orang yang mau ekstra lebih daripada yang lainnya. Cadangan minyaknya, disiplin rohaninya, disiplin doa, puasa, firmannya, melayaninya, disiplin memberitakan Injilnya, komitmen ketaatannya sama Tuhan, kekudusannya, menjaga integritasnya. Yang ekstra, yang pelitanya akan tetap menyala. Dan itu orang-orang yang akan goal berhasil mengalami penggenapan rencana Tuhan yang sempurna. Tangkap rema ini dan ayo kita bangun kapasitas rohani kita melalui disiplin rohani yang ekstra, lebih dari standar, dan Anda adalah orang-orang bijaksananya Tuhan. Orang Kristen bijaksana, pelayan Tuhan bijaksana, ketua kelompok sel bijaksana. Dan terima berkat yang dari Tuhan. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.